Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu jangan berpikir saya hanya berdiri di sini, oh Pak Herman yang berdiri, Pak Herman yang menyampaikan. Ya wes, sudah. Ya, minggu depan lagi Pak Herman yang menyampaikan, Pak Herman yang menyampaikan. Karena apa? Karena saya tahu Tuhan sudah pilih saya. Tuhan sudah izinkan jemaat Tuhan yang ada digembalakan di tempat ini. Jadi saya sebagai gembala meneruskan apa yang Tuhan percayakan untuk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya juga lagi belajar supaya firman Tuhan itu bisa merubah saya, karakter saya. Sebab firman Tuhan mengatakan kita melihat di dalam firman Tuhan Yeremia 13 ayatnya yang ke-23. Yeremia 13 ayatnya yang ke-23. Kita melihat sini. Yeremia 13 ayatnya yang ke-23. Tolong dikeluarkan. Ya. Yeremia 12 ayatnya yang ke-23. Dikatakan di sini, dapatkah orang Ethiopia menggantikan kulitnya atau macan tutulnya, mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Sekali lagi saya baca. Dapatkah orang Ethiopia menggantikan kulitnya atau macan tutulnya, mengubah belangnya? Masakah kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membinasakan diri berbuat jahat? Tolong tambah satu ayat lagi, ayat 24. Dikatakan di dalam ayat 24, aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Kalau Bapak Ibu bisa membaca terus, itu bagus. Ya. Dapatkah orang Ethiopia kulitnya hitam? Betul kan? Orang Ethiopia kulitnya hitam. Dapatkah bisa berubah? Dapatkah dia rubah? Tidak bisa. Memang sudah asli hitam ya hitam. Tidak bisa. Dapatkah orang yang rambutnya keriting supaya dirubah menjadi lurus? Bisa, secara manusia bisa. Di ribon. Tapi habis itu 1-2 bulan kembali lagi. Dapatkah manusia yang rambut putih dirubah menjadi hitam, rambut hitam? Tidak bisa. Ya putih ya keluar putih. Kalau mau rubah ya disemir. 1-2 bulan putih kembali lagi. Barusan saya pergi ke Pak Daniel beberapa hari yang lalu. Saya melihat rambutnya. Pada waktu itu kan sudah dipotong habis sama Devina. Digunduli semua. Saya pikir sudah tumbuh lagi. Saya berpikir waktu itu rambutnya waktu dipotong, waktu tumbuh itu hitam. Ternyata keluar putih lagi. Jadi tidak bisa dirubah. Manusia juga. Ya. Karakter. Dapat bisa dirubah. Orang kalau manusia karakter jelek, yang dia kerjakan 23 tadi kita melihat. Ayat 23 agak cepat sedikit. Yang dia lakukan itu, orang-orang yang biasanya dirinya berbuat apa? Berbuat jahat. Karakter ya, yang tidak mau dirubah, yang dia kerjakan hanya apa? Berbuat jahat. Kalau orang yang berbuat jahat dikatakan di dalam ayat 24, dikatakan di sini ayat 24 agak cepat, aku akan apa? Menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin pakai padang gurun. Maka itu pada pagi hari ini saya tahu yang bisa merubah, sekali lagi, yang bisa merubah kita, karakter kita, sifat watak karakter kita, yang dulu, yang dari sononya, hanya satu, Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa saya bisa bilang Tuhan kita Yesus Kristus yang bisa berubah? Memang sudah ada di dalam pepatah Mandarin. Ya, sudah ada. Hanya satu, Sang Tuhan yang bisa merubah.
Sehingga ada satu pepatah seperti begini. Pepatah coba dikeluarkan. Ya, saya sangat terharu sekali pepatah ini. Dia tuliskan begini. Ya, tolong. Ya. Kita yang suka khotbah, kita bisa hafal. Ya, kita bisa hafal ini. Tapi kita hafal, saya juga hafal. Ya, tapi saya berusaha, saya berubah. Tapi kalau saya hafal, saya bisa berbicara. Tapi saya tidak bisa berubah. Karena di dalam gereja kita ini kan banyak pembicara. Di Zoom bicara, di doa pagi, doa malam bicara, di doa ini bicara. Kan banyak sini pembicara-pembicara. Tapi sebelum kita berbicara, kita pakai bahasa-bahasa ini. Ini artinya apa? Kita melihat. Jangsan Ikai. Nanti Lisen akan naik ke atas menerjemahkan. Karena dia sekolah di Taiwan lama. Tapi ini bahasa-bahasa dalam. Jangsan Ikai. Bensin nan-i. Bukan nani. Nan-i ini harus ada titik. Bensin nan-i. Apa artinya? Ada satu lagi bahasa. Coba keluar lagi bahasa satu. Ya. Kalau bisa dua-dua sekali ya. Ya. Fan lian ucing. Fan lian ucing. Tolong dikeluarkan di atas yang satu pertama, yang kedua. Supaya saya bukakan ini. Dan Bapak Ibu sebentar kan akan makan, minum tubuh dan darah Yesus. Saya juga harus periksa diri. Dan Bapak Ibu juga harus periksa diri. Kalau Bapak Ibu sudah bisa melakukan ini, periksa diri, saya jamin Tuhan senang. Tapi kalau ini tidak bisa periksa diri, tidak cocok kita makan, ini tidak cocok. Sehingga dia katakan di sini. Ya. Apa arti dari Jangsan Ikai bensin? Tolong supaya jangan ini. Ya satu aja dulu lah, supaya jangan ini. Ya. Jangsan Ikai bensin nan-i. Artinya apa? Ya. Gunung yang tinggi bisa dipindahkan. Benar kan? Gunung yang tinggi itu bisa dipindahkan. Dengan cara apa? Dengan iman. Firman Tuhan mengatakan, gunung itu bisa kita pindahkan. Saudara Alfred pernah khotbah tentang gunung yang dipindahkan. Ya. Gunung itu bisa dipindahkan. Dengan cara apa? Kita lihat gunung di Gersik, di pabrik semen Gersik. Itu gunung itu dikerok terus habis. Dipakai bahannya untuk apa? Bikin semen. Pakai alat berat dikorek terus. Jadi gunung itu bisa dipindahkan. Tetapi dia katakan sini bensin nan-i. Jiwa. Karakter. Ya. Watak. Sifat dari nenek moyang kita yang ada. Tidak bisa. Tidak bisa. Hanya satu. Yang bisa hanya Tuhan. Hanya bisa Tuhan. Kalau kita mau. Kalau kita mau. Kita melihat bangsa Israel. Mereka pada waktu itu di Mesir. Karena bensin nan-i. Watak karakternya. Ya. Tidak mau dirubah. Keras. Tidak mau dengar. Tidak mau taat. Tidak mau apa. Mau semua. Sehingga kehidupan mereka itu susah. Tuhan lepas tangan. Sehingga kita melihat dari Firaun. Menekan mereka. Menekan mereka. Menekan mereka. Tapi waktu mereka sudah tidak kuat. Mereka teriak. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Kita tidak kuat. Penekanan daripada Firaun ini. Menceritakan kegelapan. Menekan kita. Tolong tidak kuat. Tuhan sayang. Karena Tuhan bilang Musa bawa mereka keluar. Tapi kita melihat waktu bawa keluar. Ya begitu lagi. Keras. Tidak mau. Berontak. Dan lain-lain. Ngamuk. Apalagi kalau sudah pegang cian. Sudah pegang uang. Kan dia di Mesir itu kan dia susah. Apalagi sudah pegang uang.
Sudah dakaruan, gayanya tingkah lakunya sudah lain. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di sini, doanya belum jawab, masih dulu terus seperti begini terus, jangan putus asa. Itu karena kita mungkin juga belum mau berubah. Tuhan tahu. Tuhan pikir kalau saya bawa sama dia, daripada dia binasa, ya biar begini saja. Jadi jangan kecewa. Tidak boleh kecewa sama Tuhan. Tapi kita lihat bangsa Israel ini. Dibawa masih mengamuk terus. Akhirnya apa? Tuhan dah kuat. Izinkan mereka mati di padang gurun. Jadi memang watak karakter manusia susah. Hanya satu. Yesus yang bisa sanggup merubah. Karena Yesus itu punya kuasa. Kuasa di atas segala kuasa. Kuasa raja di atas segala raja. Bapa di atas segala bapa. Dia adalah kepala di atas kepala. Kaya yang tiada taranya. Tidak ada yang bisa melebihi dia. Jadi saat ini. Kita melihat tadi dia katakan. Ya, Fan Lian Ucing. Ya, itu karakter yang tidak baik. Kenapa bisa tidak baik? Orang itu mendapatkan pertolongan. Dia mendapatkan pertolongan, sebenarnya dia tahu berterima kasih. Kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Dia tahu berterima kasih. Tetapi waktu dia dapat pertolongan, orang kalau sudah dapat pertolongan, berarti hidupnya semuanya sudah baik. Tuhan tolong kan? Ya, tapi langsung balik muka. Fan Mian Ucing. Tidak ada terima kasih lagi. Langsung balik muka. Itu karakter yang tidak baik. Itu watak sifat yang tidak baik. Fan Mian Ucing. Saya berbicara dengan satu orang tua. Yang ada di kolam kurang lebih umur 85. Pak Herman. Kalau Pak Herman sampaikan ini, ada orang yang punya karakter yang tidak baik. Dia marah, dia tersinggung. Karena dia orang dunia. Tapi kalau Pak Herman sampaikan ini, mereka bisa dengar. Dan punya kuasa. Itu firman itu yang merubah mereka. Maka itu pagi hari ini. Saya sebagai gembala yang saya rindu bukan Bapak Ibu datang di sini menjadi orang besar, menjadi orang ternama, menjadi orang kaya, tetapi Fan Lian Ucing tidak berubah percuma. Sebab satu saat Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Kalau Tuhan sudah tidak kenal sama kita kan percuma. Maka itu mari kita berdoa kepada Bapa di surga. Yang sebentar ini kita akan mendengar firman. Berdoa supaya firman ini yang disampaikan punya kuasa. Memang firman itu punya kuasa. Sehingga dia katakan Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 dia katakan di sini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yohanes 1 ayat 14 agak cepat sedikit. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman ini jadi manusia. Firman ini sudah hidup di dalam hidup kita. Berarti firman ini sudah menyatu dengan kita. Siapa itu firman? Firman itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang merubah kita. Berarti Yesus sudah ada dalam hidup kita. Kalau Yesus sudah ada di dalam hidup kita, pikiran kita semuanya berbeda. Tadi saya katakan, ya, tapi tolong kepalanya tidak boleh besar. Kalau kepalanya besar dikecilkan sama Tuhan. Seperti apa yang dikatakan, kami melayani. Dari rumah kami naik sepeda motor.
Pergi di pinggir-pinggir jalan terus menuju ke Wonokromo. Dari Wonokromo kami turun ke Ponorogo. Ponorogo kami turun ke Kupang Gunung. Tempat anak-anak nakal dulu. Tapi sekarang sudah dirubah. Kami naik, kita masuk di dalam blusak-blusuk. Kami bagi. Kalau orang yang mindsetnya belum berubah, tidak mau. Boleh dikatakan aku bangga kalau aku ke mall pakai sepatu tinggi, plok, plak, pluk, plak. Ini saya juga terpukul loh firman Tuhan. Saya takut anak saya juga kesia. Ya, saya takut juga. Kadang orang berpikir saya ke mall, jalan begini, itulah saya hebat. No, Tuhan bilang siapa yang merendah akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan akan direndah. Makanya saya bilang sama Kesia, kamu bisa. Saya senantiasa bandingkan, kamu bisa. Kalau kamu bisa itu hebat. Ya Papa, saya setiap Sabtu saya bersama ibu-ibu. Ya, bersama ibu-ibu. Ya, kamu naik mobil. Bisakah kamu naik sepeda motor dengan inisiatif sendiri? Ya, itu aja. Tapi kembali kita berdoa. Bensin nanti karakter. Ya, itu yang tidak bisa rubah. Nanti firman yang bisa rubahkan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di situ dulu. Dan sekarang saya akan masuk di dalam khotbah saya. Ini satu ajaran, satu pelayanan, satu ajaran, satu nasihat. Dan juga satu teguran untuk kita. Apakah kita ini bisa melakukan seperti ini apa tidak? Seperti mana Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia 6 ayatnya yang pertama. Galatia 6 ayatnya yang pertama. Semua sudah dapat? Saya akan membaca. Perikop di sini Galatia 6 ayatnya yang pertama, salinglah membantu kamu. Perikop di sini ya, salinglah membantu kamu. Kalau di terjemahan sehari-hari, saling membantu. Oh, membantu satu sama lain. Oh, bisa. Sudah Pak. Berarti kita sudah mendapatkan poin yang bagus pertama dulu. Sudah Pak, saya bisa membantu Pak. Orang ini susah, saya bisa membantu. Orang ini apa, semua minta tolong, saya bantu. Saya bisa melakukan apa saja. Itu sudah nilai satu tangga yang naik. Ya. Tapi kalau kita dengar salinglah membantu satu sama lain. Sama sekali kita tidak pernah membantu orang. Tidak mau membantu orang. Karena merasakan kurang terus. Alias pelit. Berarti kita belum naik anak tangga satu. Tapi kalau kita sudah bisa sedikit. Berarti ini tangga yang naik untuk ke atas. Dari sini berarti sudah naik satu tangga. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan ini. Berarti kita masih ada di bawah ini. Ya, dari dulu sampai sekarang ya begitu saja. Ya, gunung bisa dipindahkan, karakternya tidak bisa berubah. Karena apa? Meskipun sudah disampaikan beberapa saat, dia tetap keras kepala, tidak mau berubah. Dan itu akhirnya nanti dia akan seperti bangsa Israel mati di padang gurun. Salinglah membantu. Dan dia katakan di sini Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang-orang itu ke jalan yang benar. Dan roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Waduh Pak. Ini berbicaranya lain lagi.
Kalau ada di antara kamu yang jalannya sudah salah, yang jalannya tidak benar, hidupnya sudah keduniawian yang sudah tinggi kembali, berbalik mulai dulu dengan daging, dengan roh kembali lagi ke daging. Tuhan katakan, kamu yang rohani, ini berbicara tentang rohani. Bukan kamu yang punya duit, bantu kepada dia. Ini tidak. Yang berbicara kamu yang rohani. Datang kepada dia. Berbicaralah kepada dia. Dengan apa? Lemah lembut. Tapi Tuhan berkata, kau harus berjaga-jaga. Karena orang ini yang kembali lagi kepada dunia, kehidupan yang lama, itu roh yang ada itu jahat. Kamu harus jaga-jaga. Jangan sampai roh yang orang itu transferkan kembali lagi sama kamu. Kamu harus jaga-jaga. Tapi Tuhan bilang kepada kita, saudara-saudara, saudara-saudara, saya tunjuk diri saya. Dan saya boleh tanya diri saya, apakah Herman, kalau engkau melihat orang-orang yang sudah jalannya sudah tidak benar, masihkah engkau mau menegur dia? Masih kau mau menasihati dia? Kadang orang berpikir ada dua. Dia berkata, oh Pak, saya sudah nasihati dia. Saya sudah omong sama dia Pak. Ya, tapi dia tidak mau. Dia keras. Daripada macam begitu, daripada rame-rame. Ya sudah, biarkan saja. Bagus, langkah pertama itu yang kita sudah omong bagus. Memang kadang kita berbicara kepada orang, ada orang yang mau dengar. Tapi ada orang yang tidak mau dengar. Tetapi sudahlah, kita sampaikan saja. Yang penting firman Tuhan katakan, firman itu tidak akan kembali begitu saja. Sampaikan saja untuk dia berubah dan tidak. Dan waktu kita sudah sampaikan, kita berdoa. Tapi kita harus jaga-jaga, Tuhan bilang. Karena orang ini yang sudah berbalik, rohnya udah lain. Itu roh itu datang bisa menerkam kepada kita. Seperti anak sekewa. Siapa kau anak sekewa? Paulus aku tahu, Tuhan Yesus aku tahu. Siapa kau? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bisa dengar baik-baik pagi hari ini. Ya. Mari. Tuhan minta kepada kita. Jemaat-jemaat Tuhan. Khusus dulu di dalam bergereja. Maka itu saya senantiasa berkata kepada jemaat Tuhan. Semua pembicara-pembicara yang ada. Supaya bisa menjadi berkat. Kita jadi contoh dulu. Kita jadi teladan dulu. Jangan sampai dia katakan. Loh kau ngomong sama saya. Oh kamu juga macam begini. Itu batu sontohan. Atau itu batu sandungan. Engkau ngomong sama saya. Kamu dulu lihat. Contoh kamu dulu. Maka itu saya sebagai gembala, saya berusaha bagaimana caranya saya jadi contoh, saya jadi teladan. Coba Matius 23, ayatnya yang pertama dan kedua. Matius 23 ayat pertama dan 2. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, lanjut. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Lanjut. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Yang diajarkan kepadamu turuti. Apalagi yang diajarkan adalah firman Tuhan. Itu ajar yang bagus. Tidak ada orang itu naik di atas mimbar itu berani ajar yang salah. Kalau di gereja ini ajar yang salah, saya bilang turun, tidak usah lagi, jangan khotbah lagi di sini. Ya, pasti turuti karena apa yang diajarkan. Diajarkan adalah kebenaran firman Tuhan. Turutilah. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Ya.
Dia ajar itu firman Tuhan, kalian harus dengar. Kalau kalian waktu dia mengajarkan firman Tuhan, kalian tidak mau tahu. Orangnya kayak gini. Semua tidak mau. Itu kalian dosa. Pasti diajarkan firman Tuhan, kalian harus dengar. Seperti saat ini Tuhan percayakan kepada saya menyampaikan firman Tuhan. Kalau masih ada di dalam jalannya kebenaran, kalian harus dengar. Tapi kalau kalian lihat sama saya, hidupnya sudah tidak jadi contoh, tidak jadi terang di dalam pengembalaan, jadi pemimpin di sini, kalian boleh jangan turut apa yang tingkah laku saya. Tapi itu saya lakukan, saya memberikan batu sandungan. Nanti itu urusan Tuhan, hidup saya itu dengan Tuhan, dan Tuhan akan pecat kepada saya. Jadi Tuhan ajarkan kepada kita. Tingkah laku, perbuatan kita. Jangan kamu turuti. Saya hanya berbicara kepada jemaat-jemaat Tuhan. Semua pelayan-pelayan. Gereja kita, gereja kecil. Tapi ini gereja yang Tuhan ada di sini. Banyak Tuhan berbicara kepada saya. Maka saya bilang, saya tahu gereja ini ada maksud Tuhan. Banyak yang Tuhan berbicara sama saya. Saya tidak melihat jumlahnya, tapi saya tahu ini. Jemaat-jemaat ini lagi saat ini sedang diproses seperti Yusuf. Kalau kalian lolos, kalian akan menjadi wakilnya Firaun, jadi orang besar. Tapi kalau kalian tidak lolos, kalian tetap di sumur. Jadi kalian ini saat ini, kita semua masih seperti Yusuf. Masih seperti Yusuf. Yang saya berbicara bukan kedudukan atasnya, tetapi Tuhan mau bawakan kepada kita. Seperti hari Kamis apa yang dikatakan oleh saudara Alek. Tuhan bilang, aku tahu rancangan kita. Apa yang ada kepada kita. Tuhan tidak punya rencana celaka. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan tidak punya, tolong jangan jalan kiri. Saya lihat ada satu anak muda, firman Tuhan sudah keluar, udah pulang lagi, sudah keluar. Saya juga sedih, sudah keluar. Dia udah tahu di dalam jagongan gini, ya itu dia punya nama, udah bisa jadi berkat. Ya, keluar satu. Mungkin kalau kita omong marah. Tetapi ini firman. Sudah keluar. Ya tapi tidak apa-apa. Yang penting tidak semua keluar. Kalau semua keluar berarti tolak ini juga sedih. Ya. Satu saja yang keluar tidak apa-apa. Nanti ada orang tua yang ada di sini, atau saudaranya, atau siapa, bisa ngomong, opo kamu keluar. Kalau dia bilang, aduh saya malas dengar firman Tuhan. Ya sudah, tolong dinasihati. Kalau ada orang yang salah, kita yang rohani kita bisa bicara. Karena apa? Jadilah contoh. Karena Tuhan tidak punya rencana yang jelek sama kita. Tuhan punya rencana damai sejahtera dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di dalam pembuangan. Ada penuh pengharapan, tidak usah takut, ada pengharapan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Tuhan punya rencana. Apa yang engkau katakan di dalam ayat 12, Yeremia 29 ayat 12, apa yang kau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan minta kepada kita pada pagi hari ini. Supaya mari kita belajar. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kalau ada di sekeliling kita yang tidak benar, marilah kita yang rohani. Tolong berbicara, nasihati dia. Kan di gereja kan ada gembala, ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada guru. Ayo yang ada di situ kita berbicara. Kita panggil nasihat. Aduh Pak, nanti saya omong dia marah Pak. Saya takut Pak. Maka itu kita jadi orang, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Minta Roh Kudus ada dalam hidup kita supaya kita punya kuasa untuk berbicara. Karena kalau kita punya kuasa, Yohanes 1 ayat 12, kita menjadi muridnya akan diberikan kuasa. Kalau kita berikan kuasa enak. Ada kuasa kita ngomong plak,
pak. Ya. Coba kita lihat. Tolong kemarin dulu. Saya itu pagi-pagi bangun. Kok Tuhan taruh sama saya? Ini pagar ini kan 1 minggu itu pasti ada rusak satu. Kalau sudah rusak harus beli dia punya alat ini. Kalau alat ini 1.750.000. Karena apa? Karena pintu ini kan terlalu berat. Dia punya rel duduknya, sulung berat sekali. Jadi mesin itu sulungnya berat sekali. Jadi main rusak terus. Tapi pada satu waktu, tolong fotonya disiapkan. Pada satu waktu, 2 hari, 3 hari yang lalu, saya masuk jalan. Tuhan bilang kau ganti rel ini. Wah, ganti rel. Ya tapi sekarang saya nurut. Kau ganti, nanti fotonya sebentar. Ya, sebentar. Ganti rel ini. Saya nurut. Oh yang mana Tuhan? Kau ganti rel ini. Rodanya kau ganti. Ya. Saya hitung-hitung. Wah, uangnya ini bukan sedikit Tuhan. Dah sedikit ini uang ini Tuhan. Bayangkan daripada standby segala semua. Berapa satu batang? Mau satu batang 900 sekian ribu. Dari mana ini uang? Tuhan ini baru selesai Tuhan paving. Baru selesai yang lain-lain. Mungkin ambekan sek. Singkat cerita. Saya lihat oke, saya ambil saya tindak lanjuti. Sesudah itu waktu saya pergi renang. Saya bilang sama Andre ayo kita pulang coba kita pergi lihat orang yang jual stainless. 22 mili. Di mana? Andre saya bilang itu di Jalan Nias. Andai pelapal-pelapal pergi, dia bawa sama saya di tempat di Raden Saleh. Sampai sana kami lihat, kami hitung satu batang 980 lebih ribu. Langsung di tempat toko yang besar. Waduh, ya apa ini? Itu butuh 9 batang. Jadi uangnya itu bagaimana? Kita mau teriak kepada siapa? Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi saya coba terus cek ini, rodanya lagi. 1 biji roda 355.000 harus. Singkat cerita dikenalkan saya tukang. Tukang ini omong belak kiri, belak kanan selesai. Ya sudah. Hari besoknya Tuhan taruh lagi sama saya. Engkau harus lihat ini. Kan? Enak kalau kita melekat sama Tuhan. Engkau harus ini. Saya pergi. Waktu saya pergi, saya bilang sama Andre, coba kita ke Jalan Nias. Andre bilang, Pak sama saja. Jalan, Tuhan suruh ke Jalan Nias. Kita pergi ke Jalan Nias. Sampai saya masuk ke dalam, semua sudah ngomong. Saya tanya kepada orang toko ini. Sudah dia tunjukkan semua. Wih, begini tinggi. Harga ini. Tukang siapa kira-kira? Dia kasih satu orang namanya. Ini. Oh ya. Singkat cerita, saya angkat telepon, saya bayar dia. Dan dia katakan sama saya, tidak bisa. Dia bilang, saya ini penuh kerjaan saya. Berbicara tentang kuasa. Penuh pekerjaan saya. Dia adalah kontraktor rumah, dia juga buat pagar, semua. Dan dia punya satu workshop yang cukup besar. Tidak bisa dan lain-lain. Dia bilang singkat cerita, ya sudah. Karena namanya Mandarin ada, saya pakai bahasa yang lebih indah. Namanya macam sekarang, Ming An. An, ayo An, kamu datang An. An umur berapa An? Oh saya umur 36 tahun. Oh iya, susu ini sudah umur 63 An. Loh ini untuk apa Su? Jangan ngobrol. Ini untuk apa Su? Ya, ini untuk gereja. Lu gereja di mana? Di gereja gini-gini. Oke, ngobrol selesai. Oke, nanti sebentar siang saya datang. Saya bawa dulu sama papa ke rumah sakit. Habis selesai baru saya ke sini. Oke, An. Tapi tidak apa-apa, ya. Saya pakai celana pendek. Tidak apa-apa. Tuhan tidak lihat celana panjangmu. Tuhan melihat hati. Amin. Gereja mana kamu? Gereja ini. Cocok. Sudah selesai. Dia datang ke sini, Bapak Ibu.
Waktu dia datang ke sini, apa yang terjadi? Dia masuk, mobilnya ditaruh di luar. Coba kita lihat baik-baik. Mobilnya ditaruh di luar. Papanya sudah tua, umur 70 lebih, ditaruh di mobil. Panas, ditaruh. Kamu datang dengan siapa? Dengan papa. Mana papa? Di mobil. Ayo, turun, tidak boleh, turun. Kan ada firman Tuhan. Hormatilah orang yang lebih tua daripada kita. Jangan kita jadi orang, lihat orang tua, lihat orang yang lebih umur kita dah hormati, kita pasang blerok. Ya. Itu karakter. Lihat orang dah mau. Tapi waktu saya bilang sama dia, papamu mana? Biar tidak boleh. Jangan kau taruh itu orang tua di atas. Saya datang, pertama dilihat, saya datang, saya buka itu pintu. Tapi Roh Kudus bilang jangan, mobilnya dimasukkan ke dalam. Mobilnya buka, masuk kanan, buka Gus pintu, masuk dalam. Masuk, saya buka pintu, pegang papa, ayo dia jalan nih, saya pegang. Itu namanya angka 5. Kemarin saya berbicara dengan si orang pengusaha. Dia di Madura, pengusaha mobil. Dia bilang kalau anak-anak ini tidak ada angka 5 percuma, tidak ada gunanya. Apalagi angka 6, angka 7, angka 8. Loh apa itu angka 5? Apa arti how? Saya pikir betul. Pak Herman ngomong kepada jemaatmu, kalau mereka tidak ada angka 5 percuma. Saya sama orang tua itu, saya angkat, saya bawa duduk dia, masuk di dalam sini. Dia lihat sama saya, tolong fotonya dikeluarkan. Di situ, tetap keluarkan yang besar. Waktu saya bawa besar situ, saya dengan anaknya. Saya bilang coba kau tolong lihat, ini bagaimana semua. Dia lihat Bapak Ibu, dia lihat semua. Wah ini harus diganti, ini harus diganti. Dia punya pengalaman banyak, dia punya workshop. Masih muda anaknya, sederhana. Ya, ini. Sederhana. Ini papanya. Sederhana. Sederhana sekali. Saya bilang, atau apa? Susu senang kamu sederhana. Makasih, Su. Tapi waktu dilihat, selesai semua. Apa yang dia katakan sama saya? Saya bilang, ini besi harus. Oh, dia bilang besi pakai 16 saja. Nanti saya kasihkan stainless. 16 sudah 490 lebih ribu. Singkat cerita Bapak Ibu, semua kau tolong hitung berapa biayanya, nanti kita bayar. Ya langsung semua sudah selesai apa yang dia ngomong. Tidak usah, kami tanggung semua. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Kami tanggung semua. Itu berarti orang yang mindsetnya sudah berubah. Pikirannya sudah berubah. Kami tanggung semua. Wah, kadang orang kalau berbicara gitu kan senang. Tapi di situ Tuhan taruh di dalam hati saya peluk dia. Ya, baik, terima kasih. Sempat bersemili. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan katakan sama tarik sama dia masuk. Tapi sampai waktu itu saya berbicara, papanya bilang apa? Pak Herman, ya, saya mau bicara sama nih. Kan nih, saya lihat engkau ini lain. Ya, ada sesuatu. Ya, saya mau grafir kau punya nama. Digrafir, diukir, itu tulisan pintar kayak macam begitu. Diukir, itu nama. Semua sin apa? Apa gini-gini. Langsung saya ngomong, saya lupa saya punya nama yang terakhir. Itu saya lupa. Waduh, dia korek, dia cari. Dan ternyata saya tidak dapat, saya bel, saya punya koko. Saya bilang, nama saya itu gimana? Saya punya koko kasih tahu. Mereka sekolah, kasih tahu. Wah, ini besar, dia bilang. Ya cocok dengan kamu. Dia tulis semua. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang kita berbicara. Kalau begitu diberikan kuasa. Dan dia katakan, lakukan ini. Kembali lagi Bapak Ibu. Ternyata, dia mau pakai besi 16. Pada waktu saya turun, ya hari Sabtu itu,
Hari Sabtu, ya hari Sabtu. Pagi-pagi saya turun Bapak Ibu. Ya, ke situ. Apa yang terjadi? Tuhan kasih ingat sama saya lagi. Jangan kamu pakai besi 16 stainless. Kamu harus pakai yang 22 atau 19. Kamu harus pakai itu. Loh, saya bilang Tuhan ini kan dia yang tanggung. Oke, kalau dia yang tanggung, tidak apa-apa. Kita bayar, Tuhan bilang. Tapi sekarang engkau berbicara dulu. Nah inilah yang saya mau ngomong sama Bapak Ibu. Engkau berbicara sama dia. Saya tunggu jam 6 lebih. Baru saya bicara, saya telepon. Dia masih tidur. Loh, kamu masih tidur? Saya bilang. Iya tidur, Su. Oke, tidur dulu. Tidak apa-apa. Iya, Su. Oh, sudah, saya mau bicara sama kamu sebentar, boleh apa tidak? Kita harus punya otoritas, kita harus punya kewibawaan Allah. Saya disuruh Tuhan ganti ini. Roda harus 20 cm, tidak boleh ini. Jadi sekarang tolong, kamu kan mau 16. Sekarang kalau kamu mau kasih 16, nanti saya, sisa kami yang tanggung. Apa yang dijawab Bapak Ibu? Tidak usah, Su. Saya yang tanggung semua. 20 itu roda bagus. Saya yang tanggung semua. Loh ini mahal. Sudah tidak usah repot. Sebentar saya beli, saya yang tanggung. Dan doakan supaya minggu depan saya usaha. Memang pekerjaan saya ini banyak. Tetapi saya berusaha. Karena ini pekerjaan Tuhan bisa terjalan. Nah yang saya mau berbicara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari. Kalau kita hidup ini, pikiran hati kita sudah dirubah. Kita diberikan kuasa, ada otoritas. Kita kan tidak perlu susah. Maka itu Tuhan berkata kepada kita, bertolong-tolonglah. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang ada jalannya tidak benar, mereka hidup tidak benar, rohaninya tidak benar, segalanya semua dan tidak punya tanggung jawab dalam pekerjaan-pekerjaan. Kita yang rohani ini bicara. Jangan bilang, oh itu Bapak Gembala terus, Bapak Gembala. Bapak Ibu juga harus mempraktekkan ini supaya tergenapi firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita jadi orang anjing kelu, jangan. Maka itu tadi yang saya berbicara kepada kita semua pada pagi hari ini. Kita harus berubah dulu. Kalau kehidupan kita manusia lama ini tidak berubah, bagaimana kita bisa jalankan amanah-amanahnya Tuhan? Karena manusia lama itu menggeret kepada kita ke dalam keduniawian terus. Tuhan minta kepada kita, kita harus bunuh ini manusia lama. Memang orang berkata, orang Ethiopia kulitnya hitam, mau dibikin bagaimana untuk supaya dia bisa putih? Ya sudah hitam ya hitam. Tetapi kalau jiwa ini, karakter kita, Madarin bilang itu nansing ihau. Jiwa ini, Tuhan bisa rubah. Saya berpikir Tuhan bisa rubah. Karena apa dia bisa rubah? Karena dia punya kuasa. Dia punya kuasa. Kalau kita mau. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20 tolong dikeluarkan. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama dengan dia dan bersama-sama dengan aku. Tuhan tidak pernah paksa. Tapi kalau kita mau buka, Tuhan masuk. Tuhan senantiasa tunggu. Kamu mau apa tidak? Kamu mau enggak? Tuhan tunggu terus. Dia tidak memaksa. Kita lihat sebelum Tuhan ditangkap oleh tentara-tentara Romawi yang tidak bertobat. Orang-orang yang tidak bertobat. Apa yang terjadi? Itu telinganya Malkus itu dipotong. Dipotong. Tas potong. Tuhan itu punya kuasa. Dia ambil itu telinga yang diputus, dia taruh. Pung, sambung. Apakah kita ini yang punya watak karakter tidak bisa dirubah sama Tuhan? Kita melihat Saulus yang begitu jahat. Dia ketemu dengan Tuhan. Tuhan hanya ngomong, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saulus bilang, kapan Tuhan saya pernah menganiaya kamu? Kau menganiaya murid-muridku, engkau sudah menganiaya aku.
Saat itu juga karena punya kuasa, pung, jatuh, berubah. Orang itu kadang mau berubah, tunggu dulu, pung, jatuh. Kalau tidak pung, jatuh, dah mau berubah. Itu karakter manusia. Itu yang nama manusia. Tunggu dulu, pung, jatuh baru mau berubah. Siapa? Ya saya ini. Saya kan tidak menunjukkan Bapak Ibu. Saya ini. Tunggu dulu, pung, jatuh. Baru mau berubah. Kalau tidak kan jalan dangak terus di atas. Dangak terus. Siapa saya ini? Siapa saya ini? Ya saya tidak tahu siapa Bapak Ibu. Tapi ditunggu dulu, pung, jatuh. Ingat, keluar dari mulut saya ini. Tuhan taruh. Saya tidak berpikir saya harus keluarkan bahasa ini. Saya tidak berpikir bahwa Saulus itu pung, jatuh. Baru mau berubah. Ya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari. Apa yang disampaikan, renungkan. Saya waktu saudara Alex sampaikan doa malam, saya renungkan baik-baik. Waduh, iya ya. Iya ya. Kita harus lakukan ini. Tuhan punya rencana sama kita ya. Iya ya, karena ada Tuhan berbicara sama saya. Wah, udah kelop ini. Iya, saya tangkap itu. Saya tangkap itu. Saya imani. Saya imani. Bukan waktu sampaikan firman Tuhan saya tidur. Saya korek-korek kuku, saya main HP. Tidak, saya dengar. Kalau saya ngantuk, tak gigit lidah saya. Tuhan kasih sama saya. Iblis sudah ganggu, saya mau dengar, saya imani. Meskipun kita hafal. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kita punya bahasa-bahasa gorosolali. Tapi kalau karakter kita tidak berubah. Sifat watak kita tidak berubah. Percuma. Nol. Saya sebagai gembala di tempat ini. Saya sampaikan ini. Saya percaya kalau Bapak Ibu seperti bangsa Israel. Yosua, Kaleb dia mau tangkap. Tuhan jadikan dia. Jadilah Yosua, Kaleb. Tapi waktu disampaikan, waktu firman Tuhan disampaikan, Musa sampaikan, Korah datang dan Abiram dan 250 orang. Apa itu, apa itu? Ya sudah, dah jadi apa-apa. Diizinkan Tuhan kubur hidup-hidup kepada mereka. Zaman sekarang, waktu sudah dekat. Tuhan sudah sangat dekat. Kita ini harus betul-betul sudah siap untuk Tuhan dijemput sama Tuhan. Apa yang ada? Siap untuk jemput sama Tuhan. Tuhan sayang kepada kita. Kembali lagi kita melihat apa yang disampaikan di dalam ayatnya yang kedua. Galatia 6 ayat kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Kita mau memenuhi hukum Kristus. Kita harus bertolong-tolonglah. Bertolong-tolonglah dalam segala hal. Ada yang susah, kita tolong. Tuhan ketemukan orang kaya dan miskin itu bukan satu kebetulan. Ada yang susah, kita tolong. Yang membutuh bantuan, kita tolong. Bertolong-tolonglah. Tapi berapa banyak orang dunia, pikiran mindsetnya belum berubah, dah mau. Bapak Ibu, kita menolong orang, kita tidak pernah kekurangan. Kita menahan-nahan juga tidak pernah kita berkelebihan. Amsal 11 ayat 23-24 tolong dikeluarkan. Salomo sudah berkata, ya. Amsal 11 ayat 23 dan 24 ke 20 ayat 24. Ayat 24 ya. Ada yang menyebarkan harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat tetapi luar biasa namun selalu berkekurangan. Benar kan? Ini firman Tuhan. Selama 25 tahun saya sebagai gembala di sini. Saya tidak pernah melihat jemaat Tuhan yang tidak pernah mengikut ambil bagian dia jadi kaya. Saya tidak pernah melihat. Itu firman Tuhan. Malah dia tambah kekurangan. Dia tambah susah.
Tapi saya tidak pernah melihat orang yang suka bertolong-tolong, yang memperhatikan orang susah, dia kekurangan. Saya tidak pernah lihat. Bahkan Tuhan tambahkan dia, tambahkan dia, tambahkan dia. Cuma saya senantiasa berbicara, ingat ya, kamu kalau sudah ditambah-tambah terus sama Tuhan, kamu lakukan ini bagus. Tetapi berusaha jadi orang tetap lipat tangan. Rendah hati. Kemarin malam Devina beli coklat 3. Kamu dari mana Devina? Ya Su, baru pulang dari Alfamart. Ngapain? Beli coklat. Untuk siapa saja? 1 untuk Lemuel, 1 untuk Tole. Ya. 1 lagi untuk siapa? Untuk Atalia. Malah. Oh ya, kepingin katanya. Bayi di dalam kepingin makan coklat. Ya wis. Tapi waktu saya ambil ini 2, saya panggil Lemuel sama Tole. Sini kamu. Karena mereka melihat ini coklat, mereka datang. Tole waktu ketemu saya dia sudah begini. Begini. Ya ini, saya percaya. Bukan dibuat-buat sama anak-anak. Pertama kali Tole itu lompat siapa yang lawan sama Tole. Tapi dia begini. Lemuel begini. Gayamu itu turun. Dari kecil saya sudah ngomong, gayamu turun. Karena engkau lihat siapa ini kau begini terus. Ayo. Gayamu turun. Langsung dia begini. Grandmanya di belakang lihat. Tertawa. Ya. Ya, baik. Ya. Terus saja. Tapi kita melihat. Jadi ini. Kita jadi orang kalau sudah bisa dipakai oleh Tuhan. Bertolong-tolong orang. Tolong. Maka itu Tuhan katakan. Bertolong-tolonglah orang. Itu dia punya nama taburan. Kalau kita berbuat yang baik. Kita akan tuai. Kita akan tuai. Lanjut dulu kita melihat. Dikatakan di sini ayatnya yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Kadang kita berpikir kita ini hebat berarti. Padahal sama sekali tidak berarti. Tuhan bilang kau menipu diri sendiri. Ada berapa banyak kita ini merasa kita ini hebat. Kita ini hebat, kita ini hebat. Padahal nol. Saya berani berbicara kepada Bapak Ibu. Ya, karena Bapak Ibu adalah anak-anak saya. Mulai dari kecil. Saya tahu Bapak Ibu ini siapa. Saya tahu. Kalau Bapak Ibu hanya datang dari besar, datang dari orang-orang, saya tidak tahu gambaran. Tapi Bapak Ibu saya tahu ini dari kecil. Ya. Maka itu dia katakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Jangan kita berpikir kita ini hebat, kita ini berarti. Tapi kalau kita melakukan kebenaran firman, kita lakukan dan kita berusaha supaya menjadi anak yang sempurna. Itulah Tuhan bilang, engkau berarti di mataku. Engkau berarti di mataku. Lanjut. Ayatnya selanjutnya dikatakan di situ. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ini di depan kita tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita makan senantiasa kita diajarkan menguji dulu hati kita. Kita makan masih ada simpan dosa. Kita masih benci sama orang ini. Kita masih marah sama orang ini. Hati kita ini masih penuh dengan kekotoran. Bangkai-bangkai sampah yang ada. Bangkai-bangkai tikus yang ada. Jangan makan. Jangan tipu diri sendiri. Nanti hidup kita tidak baik. Tapi kalau kita mau makan, kita menguji. Bisa mengampuni dan lain-lain. Tadi pagi waktu saya jalan, kurang lebih 4:30.
Saya jalan di luar. Waktu saya jalan saya tidak sadar. Saya berangkat jalan, saya putar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Waktu saya pulang Bapak Ibu. Saya waktu itu kan jalan lihat atas karena begini. Waktu saya pulang saya punya tangan lihat begini. Lihat begini, lihat begini. Loh ada tikus besar. Loh lompat saya. Ada tikus. Kalau ada bangkai tikus, buang. Tidak enak. Maka itu marilah. Ya, kita jadi orang. Jangan menguji. Kalau kita hidup sudah benar, ada di dalam kebenaran, jaga itu. Sebab itu kebenaran juga yang ada bisa hilang. Bisa hilang karena apa? Kumpulan. Kumpulan yang baik jadi baik. Kumpulan yang jahat jadi jahat. Maka itu kita berusaha supaya ada di dalam kumpulan yang benar. Kita berusaha ada di dalam payung yang benar. Kalau kita ada di dalam payung yang salah, kita akan ikut masuk terjerumus masuk di dalam payung yang salah. Tapi kalau kita ada di dalam payung yang benar, kita akan ikut seperti payung yang benar. Berusaha hati ini supaya jangan sampai hati ini penuh dengan kebencian. Saya tunjukkan video. Ya, tolong video. Putarkan video satu. Ini video, bukan videonya. Tapi saya minta tolong dibesarkan ya. Haleluya. Bukan itu video bongkaran tadi rumah. Ya. Ya, kita melihat ini. Kita lihat ini. Ini rumah yang sudah dibongkar. Dijatuhkan semua. Kurang lebih 5.000 meter. Saya sudah tidak pernah berpikir Bapak Ibu. Satu persatu ini di tengah kota. Di tengah kota. Jatuh ke sana. Oke, sampai di situ aja dulu. Semua dijatuh. Ya, Bapak Ibu, tolong HP-nya. Kalau Bapak Ibu hargai, lihat saya khotbah. Ya, baik. Kita jadi contoh. Tapi kita melihat pada waktu itu, saya melihat Facebook. Wih, ini kan tempat saya. Ya, saya sudah lupa. Tetapi iblis ini masuk sama saya. Ini tempat saya. Kok enak orang ini kok ambil ya. Kok enak orang ini kok ambil ya. Saya telepon sama orang tuanya. Ini tempat kenapa? Ya mau dibangun. Bangun apa? Bangun rumah tinggal. Toko besar sudah ada. Di situ mau bangun rumah tinggal. Oh, begitu. Panas saya. Dunianya kan ada. Kan daging kan. Panas saya. Kok enak ya. Tapi di situ Bapak Ibu saya bawa dalam doa. Iblis ganggu terus sama saya. Terus dia ganggu. Kamu lihat. Orang yang kurang ajar sama kamu kan satu persatu kan habis kan. Kamu lihat kan. Orang yang kurang ajar sama kamu satu persatu habis kan. Sampai betul-betul mengkurap kan. Kamu lihat kan. Sudahlah, iblis bilang, kutuki dia. Saya tahu tidak bisa saya kutuki. Tidak bisa, kutuki dia. Jangan dia mengusik hamba yang diurapi. Jangan, biarkan saja. Sudahlah, kutuki dia, kutuki dia. Iblis itu jahat. Saya bergumul. Mulai dari jam 12:30 sampai jam 3. Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Tuhan berikan sama saya hati ikhlas.
Berikan saya hati ikhlas. Tapi iblis bilang, kau lihat dia, kurang ajar dia. Kau lihat mereka buat sama kamu, akhirnya endingnya jadi apa. Engkau lihat gini-gini, sudahlah. Kurang ajar itu kurang ajar. Kalau kau ambil itu kan gampang. Untuk apa pusing-pusing. Kau jual saat ini aja berapa itu duit. Iblis bikin sama saya, dia menipu diri saya. Saya bilang, tolong Tuhan berikan saya kekuatan. Berikan saya kekuatan. Akhirnya Bapak Ibu, Tuhan berikan saya tidur. Saya tidur. Apa yang terjadi? Waktu saya tidur, saya bangun. Kurang lebih jam 4 lebih, saya turun. Saya mulai jalan. Saya baru turun saja. Tuhan bilang apa sama saya? Engkau harus ikhlaskan. Kau harus ikhlaskan. Kejahatan jangan engkau balas dengan kejahatan. Engkau harus balas dengan kebaikan. Itu kalau kita punya mindset belum dirubah. Tidak bisa. Ngamuk lompat. Lawan bunuh. Tuntut. Ya. Apalagi orang yang buat itu menyakiti. Tapi Tuhan bilang tidak. Engkau harus memaafkan. Ya. Berapa sih besarnya itu? 5.000. Aku kan kasih sama kau lebih. Kau kan ada minta di belakang-belakang kan? Ya sudah ikhlaskan. Ikhlaskan. Ya sudah biarkan saja. Dia itu urusan dengan saya. Bukan urusan dengan engkau. Dia itu urusan dengan saya. Bukan urusan dengan engkau. Nah Bapak Ibu. Ya kita melihat. Kalau kerohanian kita itu naik. Meningkat. Cara berpikir. Kejahatan itu sudah tidak ada. Hati itu sudah tidak ada. Pikiran yang jelek sudah tidak ada. Yang pikirannya bagaimana kasih Yesus buah-buah roh itu ada. Mengampuni. Sudahlah mengampuni. Kau pilih antara dua. Mau harta yang diberikan oleh dunia atau diberikan oleh Tuhan. Kamu di sini kan aku yang memberi. Kalau Tuhan yang memberi itu kan kekal. Kalau dunia yang memberikan itu kan tidak kekal. Biarkan saja. Dan engkau lihat mereka sekarang jadi apa? Kau lihat mereka sekarang jadi apa? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kita. Pagi ini. Belajar. Melakukan ini. Saya percaya kalau kita rohaninya bertumbuh rohani kita jadi. Tapi kalau rohani kita tidak bertumbuh gimana? Saya sebagai gembala, saya pacu terus kepada Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bukan hanya melihat duniawi saja, harta yang ada. Tapi saya melihat, supaya melihat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Selesai saya ibadah, doa pagi. Saya ditelepon oleh seseorang. Dan pada waktu itu saya ditelepon oleh seseorang. Ngobrol-ngobrol. Dan saya berbicara kepada dia. Dan pada waktu itu dia mulai omong sama saya. Saya mau minta tolong kamu. Waktu mau minta tolong sama saya dia ceritakan. Ya, saya hanya ngomong sama dia. Sebelum engkau ngomong mau minta tolong saya berpikir. Wah ini mau minta tolong pasti mau minta pinjam uang. Karena kita lihat orang ini, kalau sudah susah, dia telepon sama kita, yang kita berpikir apa? Mau pinjam uang. Tapi tidak, saya tidak boleh berpikir macam begitu. Dalam nama Yesus. Ya waktu dia telepon sama saya, dia omong sama saya mau minta tolong kamu. Bisakah engkau kenal dengan orang besar yang ada di Surabaya itu, yang kau katakan dia datang? Bolehkah dia ngomong begitu? Saya bilang oke, boleh, saya tolong. Saat itu jam 6 pagi saya telepon, kasih paralel orang kita. Tetapi saya hanya ngomong kepada dia. Dan dia cerita, dia punya kesusahan. Kesusahan dia itu begitu luar biasa. Saya tidak menyangka kesusahannya sampai sedemikian rupa. Kesusahan apa? Sampai anaknya punya rumah, dia sekolahkan. Ini punya semua dia sekolahkan. Sampai terbuntu seperti itu. Tapi saya hanya berbicara kepada dia. Saya pesan, jangan urusan dengan hamba Tuhan.
Kalian kalau berurusan sama hamba Tuhan, urusannya panjang seperti ini. Kan kamu kan tidak bisa turunkan kamu. Siapa yang bisa turunkan kamu? Kamu lihat kamu sekarang sampai seperti begini. Saya bilang jangan kau marah, saya omong. Kalau kau marah saya tutup ini telepon. Jangan kau marah. Kalau kau marah saya tutup ini telepon. Tidak boleh kau marah. Ya, dia diam. Jadi kasih tahu saya bilang. Jangan berurusan dengan hamba Tuhan. Jangan jadi orang sombong di muka hamba Tuhan. Urusannya panjang. Dan saya mulai ceritakan dia A, B, C, D. Baru dia sadar, iya betul ya. Bisakah orang itu turunkan dia? Tapi Roma 8 ayat 31b. Tuhan bilang, kalau aku di pihak engkau, siapa melawannya? Kita tidak perlu membalas Bapak Ibu. Yang membuat itu adalah Tuhan. Biar itu urusan Tuhan yang atur kepada mereka. Pagi hari ini, firman Tuhan yang kita sudah dengar, dia katakan di sini, ayatnya yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan yang memberikan pengajaran itu. Kita yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita bagikan kepada mereka. Ya, supaya firman ini bisa hidup di dalam kehidupan kita. Bisa merubah pikiran hati kita. Saya tidak perpanjang. Masih panjang sebenarnya, tetapi waktu ini sudah selesai. Ya, sebentar kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Saya hanya berdoa Bapak Ibu, supaya kita yang ada ini, sebelum kita makan, kita minum, kita menguji diri kita. Apakah ini benar? Ya, apakah ini benar? Kalau memang benar, makanlah. Tidak usah susah, makanlah. Tuhan itu tidak tutup mata. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dia tahu apa yang menjadi persoalan masalah kita. Dia tahu semua. Bahkan Bapak itu tahu. Saya tadi duduk di sini sedang nyanyi. Dapatlah satu bisikan. Engkau ke belakang, kau melihat Tiffany. Saya datang melihat sama Tiffany. Saya lihat dia sedang nangis. Di dalam pujian dia sedang nangis, tapi Tuhan taruh di dalam hati saya. Dia lagi berpikir tentang ini. Dia sedang berpikir tentang ini. Sudahlah saya bilang. Ya, kita serahkan sama Tuhan. Nanti Tuhan semua, sudahlah. Dia nangis, saya tumpang tangan. Berkat ini turun kepada engkau. Berkat ini turun kepada engkau. Berkat ini turun kepada engkau. Saya hanya tumpang tangan. Sebelum kita masuk di dalam penelitian, saya berbicara kepada Bapak Ibu. Penting dari seorang dalam bergereja, dalam penggembalaan itu penting. Makanya saya senantiasa tekankan, gembala ada upahan, ada gembala yang tidak benar. Tadi malam kurang lebih jam 11 lebih, hampir setengah 12. Satu orang telepon kepada saya. Pak, tolong doakan. Aku sudah kuat ini hidup. Setengah 12 kalau saya tidak salah. Pak, jam berapa Tiffany? Hah? 11 kurang 15 dia telepon. Pak, aku sudah dah kuat ini hidup Pak. Dah kuat Pak, tolong didoakan. Saya hanya balas sama dia. Roh Kudus bilang, kalau engkau main WA percuma, dia stres. Engkau berbicara. Saya bilang, Pak, Bu, kalau mau berbicara, yang mau ini, kau telepon saya. Karena saya tidak tahu dia punya keadaan. Dia bisa telepon saya apa tidak. Kalau saya telepon dia, bagaimana kalau ada sesuatu di sebelah, mungkin ada istrinya, atau ada suaminya, atau bagaimana. Atau orang-orang banyak kan tidak bisa kita ngomong. Kalau bisa kau telepon saya ngomong begitu, pak dia telepon. Telepon dan dia cerita. Dia punya masalah ruwet. Pak Jokowi bilang ruwet. Ya.
Saya udah gak kuat, Pak. Saya mau hands up. Saya angkat tangan. Saya tidak kuat. Saya hanya tanya kepada dia. Kuatan, dia tidak kuat hidup ini. Dia tidak kuat. Tapi saya hanya terus kasih kekuatan. Saya bilang, inilah kita bergereja. Kita rohaninya harus bagus. Sebab kalau rohani kita bagus, kita kuat menghadapi masalah itu. Tapi kalau rohani tidak bagus, kan susah. Seperti apa kau bilang, saya sudah tidak kuat. Mungkin mau bunuh diri, mungkin mau... Kenapa? Manusia punya masalah. Tinggal bagaimana kita kuat menghadapi. Saya berbicara dengan dia. Saya kasih kekuatan sama dia. Saya percaya. Selama perkataan-perkataan yang Tuhan taruh dari mulut saya ngomong dia memberikan kekuatan. Dia bilang, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih, saya mendapatkan kekuatan. Saya memang betul, saya bilang baik. Duduk yang baik. Seperti payung dikasih sama dia. Pak, hati saya senang Pak. Hati saya senang. Itu jiwa diselamatkan. Oke, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pemusik, singer, ayo mari kita sama-sama. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Ya.